Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Rahmi dengan NIM 2430304010. Dan saya Aprila Nashwa dengan NIM 2430304005. Kami dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar akan mempresentasikan hasil makalah kami dari mata kuliah layanan referensi yang berjudul karakteristik bahan rujukan laporan dan literatur kelabu, yang akan dibacakan oleh teman saya. A. Karakteristik utama bahan rujukan laporan dan definisi literatur kelabu. Bahan rujukan laporan merupakan dokumen yang disusun secara sistematis untuk memberikan informasi dasar atau petunjuk menuju sumber lain. Menurut Saleh dan Mustafa, bahan rujukan adalah koleksi yang memuat informasi mengenai hal tertentu dan digunakan sebagai acuan dalam menjawab pertanyaan pemustaka. Karakteristik utama: 1. Disusun secara terstruktur. 2. Memberikan informasi faktual. 3. Diterbitkan oleh penerbit resmi dan dilengkapi dengan ISBN atau ISSN. 4. Tersedia secara luas dan terindeks dalam katalog perpustakaan atau database ilmiah. 5. Melalui proses penyuntingan atau peer review. 6. Tidak dimaksudkan untuk dibaca secara keseluruhan, melainkan hanya pada bagian tertentu yang relevan dengan kebutuhan informasi. Contoh bahan rujukan laporan meliputi kamus, ensiklopedia, direktori, almanak, katalog, indeks, dan abstrak. Pengertian literatur kelabu. Kata literatur dalam bahasa Indonesia berarti bahan pustaka atau karya tulis yang memuat informasi dan hasil kajian. Sedangkan kelabu adalah warna abu-abu menunjukkan sesuatu yang samar atau tidak jelas. Istilah ini digunakan untuk menegaskan posisi dokumen ini bukan sepenuhnya resmi atau terpublikasi luas, melainkan berada di zona abu-abu karena sifat penerbitannya. Literatur kelabu secara istilah adalah dokumen dalam bentuk cetak atau elektronik yang diterbitkan oleh lembaga tertentu, bukan oleh penerbit komersial dan tidak bertujuan untuk diperjualbelikan secara umum. Literatur kelabu seringkali dibuat sebagai hasil proyek, laporan, tugas akhir, kebijakan atau data teknis dan didistribusikan secara terbatas. Literatur kelabu atau geria literatur adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, pendidikan atau organisasi non-komersial tanpa melalui jalur penerbitan komersial. B. Perbedaan antara literatur kelabu dan bahan rujukan laporan. Poin utama perbedaan: 1. Definisi dasar. Literatur kelabu dokumen yang diterbitkan oleh lembaga tertentu di luar jalur penerbitan komersial biasa, sering tidak melalui proses peer review dan didistribusikan terbatas serta tidak selalu memiliki identifikasi bibliografis formal. Sedangkan bahan rujukan laporan kumpulan dokumen referensi yang disusun secara terstruktur. 2. Proses penerbitan. Literatur kelabu tidak selalu melewati proses tinjauan sejawat. Kualitasnya bervariasi tergantung lembaga penerbit dan dokumentasinya. Sedangkan bahan rujukan laporan biasanya melewati proses pengolahan yang lebih formal dengan deskripsi bibliografi yang jelas. 3. Sumber dan cakupan dokumen. Literatur kelabu mencakup berbagai format seperti laporan penelitian internal, skripsi atau tesis yang tidak dipublikasikan secara komersial. Sedangkan bahan rujukan laporan meliputi sumber konvensional seperti kamus, ensiklopedia, direktori, almanak, dan lainnya. Yang keempat, aksesibilitas dan indeksasi. Literatur kelabu aksesnya sering terbatas, sedangkan bahan rujukan laporan aksesnya lebih luas melalui perpustakaan. Yang kelima, tujuan penggunaan. Literatur kelabu sering dipakai karena kedalaman spesifik, data minta atau temuan awal yang belum dipublikasikan. Sedangkan bahan rujukan laporan dipakai untuk jawaban yang lebih umum. Yang keenam, validitas dan evaluasi.
Literatur kelabu validitasnya bergantung pada konteks dan sumber institusional. Sedangkan bahan rujukan laporan cenderung lebih terstandarisasi dalam hal format. Yang ketujuh, penanganan dalam layanan referensi perpustakaan. Literatur kelabu memerlukan strategi khusus dalam layanan referensi, sedangkan bahan rujukan laporan diperlukan sebagai inti layanan referensi yang standar. 9. Strategi pemanfaatan yang relevan. Penguatan repositori institusi dan digitalisasi dokumen untuk meningkatkan akses. Kebijakan deposit wajib bagi karya akademik dan laporan institusi ke perpustakaan. Perbedaan inti antara literatur kelabu dan bahan rujukan laporan terletak pada asal penerbitan, proses penerbitan dan tinjauan jangkauan akses, identifikasi bibliografis, format dokumen, serta tujuan dan konteks penggunaannya. C. Karakter bahan rujukan literatur kelabu dalam layanan referensi. Karakteristik utamanya yang pertama, tidak melalui jalur penerbitan komersial. Yang kedua, distribusi terbatas. 3. Kualitas dan format bervariasi. 4. Informasi orisinal dan mutakhir. 5. Tidak mudah dilacak. 6. Koleksi khas lembaga. 7. Perlu pengelolaan khusus. Literatur kelabu memainkan peran penting, yaitu sebagai sumber data primer, rujukan akademik, bahan informasi mutakhir, dan dokumentasi kegiatan lembaga. Baiklah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Vika. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibaca oleh teman saya tadi, yaitu peran literatur kelabu. Peran utama literatur kelabu yang telah teridentifikasi dari berbagai sumber. Yang pertama, sumber informasi mutakhir dan orisinil. Literatur kelabu merupakan sumber informasi yang paling mutakhir karena sering kali diterbitkan lebih cepat dibandingkan jurnal ilmiah yang melalui proses peer review yang panjang. Yang kedua, dokumen untuk penelitian dan pendidikan literatur kelabu memberikan dukungan langsung terhadap kegiatan akademik, terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi, proceeding, laporan teknis dan hasil penelitian internal. 3. Sarana komunikasi ilmiah dan penyebar luasan pengetahuan. Yang keempat, bahan rujukan dalam layanan referensi. Yang kelima, dokumentasi kegiatan lembaga dan koleksi khas. Literatur kelabu merupakan dokumen resmi dari kegiatan lembaga seperti laporan tahunan, kebijakan internal, dan hasil evaluasi dari program dalam perpustakaan perguruan tinggi. 6. Pendukung pengambilan keputusan dan kebijakan seperti laporan kebijakan, hasil survei, dan data teknis yang termasuk dalam literatur kelabu sering digunakan oleh pejabat pemerintah. 7. Sumber daya untuk digitalisasi dan repositori institusi. Salah satu jenis koleksi perpustakaan yang wajib dilakukan digitalisasi adalah literatur kelabu, karena rentan rusak atau hilang jika hanya disimpan dalam format cetak. 8. Pendorong pengembangan koleksi dan layanan perpustakaan. 9. Peran pustakawan dalam pengelolaan literatur kelabu. Pustakawan memainkan peran sentral dalam pengelolaan literatur kelabu, meliputi seleksi dan akuisisi, katalogisasi dan klasifikasi, promosi dan sosialisasi. Tantangan dalam pengelolaan literatur kelabu. Literatur kelabu merupakan sumber informasi yang sangat berharga karena menyajikan informasi yang data orisinil, mutakhir, dan spesifik dari berbagai lembaga pemerintah. Tantangan ini bersifat teknis, kelembagaan hukum, dan infrastruktur sehingga memerlukan pendekatan strategis untuk mengatasi hambatan dalam akses, preservasi, dan pemanfaatan literatur kelabu secara optimal. Yang pertama yaitu keterbatasan akses, distribusi terbatas. Yang kedua, kurangnya kebijakan deposit wajib. Yang ketiga, kurangnya standarisasi dan kualitas bervariasi. Yang keempat, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas. Yang kelima, masalah hak cipta dan legalitas.
Keenam, kurangnya kesadaran dan pelatihan. Yang ketujuh, risiko kehilangan informasi. Kedelapan, keterbatasan promosi dan sosialisasi. 9, kurangnya kolaborasi antar lembaga. 10, keterlambatan dalam digitalisasi dan integrasi sistem. F. Strategi peningkatan pemanfaatan literatur kelabu. Yang pertama yaitu digitalisasi koleksi dan repositori institusi. Dengan repositori institusi dan unggah mandiri, koleksi seperti skripsi, tesis, laporan penelitian dapat diakses lebih luas, lebih lama dan didistribusikan secara online. Yang kedua, kebijakan wajib simpan dan kolaborasi proaktif. Pengembangan pemanfaatan literatur kelabu masyarakat. Kebijakan wajib simpan di lingkungan akademik seperti kewajiban menyerahkan karya ilmiah akhir ke perpustakaan oleh mahasiswa dan dosen. Yang ketiga, seleksi penyiangan dan pemeliharaan koleksi. Keempat, promosi sosialisasi koleksi. Yang kelima, penguatan infrastruktur digital dan layanan jarak jauh. Keenam, pengembangan metadata dan standarisasi deskripsi. 7, pelatihan pustakaan dan penggunaan. Dampak negatif dan positif literatur kelabu. Dampak positif literatur kelabu yaitu berperan penting dalam meningkatkan kelengkapan dan keandalan tinjauan sistematis karena menyediakan bukti yang tidak diterbitkan secara komersil. Dampak negatif. Salah satu dampak negatif utama literatur kelabu adalah kesulitan dalam akses dan pelacakan karena banyak dokumen belum dikelola secara baik oleh institusi produsennya. Kelebihan dan kelemahan literatur kelabu. Kelebihan. Yang pertama, informasi kontekstual dan spesifik. Yang kedua, akses ke dokumen yang tidak diterbitkan secara massal. Yang ketiga, kecepatan rilis. 4, sumber untuk keputusan kebijakan karena hubungan langsung dengan organisasi atau program tertentu. Dokumen literatur bisa sangat relevan analisis kebijakan atau perencanaan strategi lembaga. Kelemahannya, yang pertama, aksesibilitas dan distribusi yang terbatas. Banyak dokumen tersebar di laman situs institusi perpustakaan internal atau jaringan terbatas, sehingga sulit dicari dan diakses secara luas. Kurangnya standar format dan kualitas. Yang ketiga, rantai ritasi tidak terlalu jelas. Yang keempat, risiko kebingungan hak cipta dan akses. Yang kelima, potensi duplikasi dan duplikasi konten. Baik, sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.